warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian atau tholabul ilmu kita. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita yaitu fikih. Kita masih membahas tentang fikih haji dan umroh. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa dalam ibadah haji ini memiliki tiga amalan-amalan. Yang pertama adalah rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam haji, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah, ya, dan tidak bisa diganti dengan membayar dam, dengan menyembelih kurban, tidak bisa, ya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban dalam haji, ya. Kewajiban dalam haji ini kalau ditinggalkan hukumnya haram, tetapi bisa, ya, bisa diganti dengan membayar dam, ya, untuk mengganti kewajiban tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah dalam haji atau umroh ini boleh ditinggalkan, dan jika ditinggalkan tidak wajib membayar dam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kewajiban haji ada 6 perkara. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Jadi kalau ihramnya itu rukun. Ihram itu berniat haji. Berniat haji. Seperti takbiratul ihram di dalam sholat itu kan rukun, ya. Nah, sedangkan melakukan ihram dari miqat ini adalah kewajiban. Ya, jadi setiap dari kita ketika mau berhaji harus pada bulan-bulan haji atau pada waktunya, dan harus dari tempat atau startnya, gitu. Itu yang dinamakan dengan miqat. Yang kedua adalah mabit atau menginap di Musdalifah. Yang ketiga melempar jumroh Aqobah. Yang keempat melempar 3 jumroh di hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Dan yang keenam adalah tawaf wada. Baik, akan kita bahas secara terperinci masing-masing dari kewajiban haji. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Miqat ada 2 macam, ya. Ada miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah waktu yang sah untuk melakukan niat ihram haji atau umroh, ya. Kalau haji ini waktunya sudah tertentu, ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tidak boleh berhaji pada selain 3 bulan ini. Ya, sedangkan umroh itu bebas kapan saja, ya, sepanjang tahun boleh kita melakukan umroh, ya, kecuali setelah nafar dari Mina dan statusnya masih ihram haji. Kalau masih ihram haji tidak boleh, ya, kemudian ihram umroh. Yang kedua adalah miqat makani. Apa itu miqat makani? Miqat makani adalah, ya, tempat yang sah untuk melakukan niat ihram haji atau umroh. Ya, dari mana kita start untuk haji atau umroh? Nah, itu namanya miqat makani. Nah,
Miqat umroh itu untuk penduduk Mekah itu dari tanah halal dimanapun dia berada, dari tanah halal. Sedangkan miqat haji dari rumah sendiri, ya, dari rumah sendiri atau dari masjid di Mekah manapun, ini bagi penduduk Mekah. Sedangkan bagi penduduk selain Mekah maka ada miqatnya masing-masing. Dari Yaman dari Yalamlam, penduduk Yaman dari Yalamlam, penduduk Najd dari Qarn Manazil, penduduk Irak dari Dhatu Irqin, penduduk Syam dari Mesir, ya, penduduk Syam, Mesir, Maroko dari Juhfa, penduduk Madinah dari Bir Ali. Nanti biasanya sudah dipandu ya oleh mutawif, ya. Kalau kita berhaji dengan mutawif akan dipandu. Nanti kita akan ihram dari miqat ini semua, ya, itu sudah dipandu, dibimbing oleh pembimbingnya begitu. Kemudian yang kedua adalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah ini termasuk kewajiban. Ya, mabit Musdalifah ini dilakukan kapan? Dilakukan dari tengah malam hari raya kurban. Berarti hari ketika orang mulai takbiran, ya, tengah malamnya itu kita mulai untuk mabit di Musdalifah. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, ya. Setidaknya itu berada di sana ya walaupun sebentar pada malam itu. Setelah tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah, ya, ketika orang-orang sudah buka puasa maghrib, ya, maka terus sampai tengah malam itu mulainya di situ. Kemudian kesunahan, ketika mabit di Musdalifah ada kesunahan-kesunahan seperti mandi, ya, mandi jika belum mandi di Arafah, sholat jamak takhir maghrib dan isya, ya. Jadi maghrib isyanya di jamak takhir, mengambil 7 batu kerikil untuk jumroh akobah, persiapan, ya, melakukan sholat di awal waktu, lalu zikir menuju Mina, berhenti di Masyaril Haram dan berzikir, kemudian mempercepat jalan saat melewati Wadi Al-Muhassar. Berikutnya adalah sebab-sebab tahallul. Nah, tahallul atau ya yaitu kondisi ketika kita sudah boleh melakukan beberapa hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Ya, ada sebab-sebab tahallul, ada 5 perkara yang waktunya dimulai dari tengah malam, dari malam hari raya kurban. Di antaranya, 3 di antaranya adalah sebab tahallul, yaitu melempar jumroh akobah. Melempar jumroh akobah itu ini hukumnya wajib dilakukan dari mulai malam hari raya kurban, ya. Kemudian mencukur itu rukun, ya, halak ini rukun. Kemudian tawaf ifadah. Kalau sudah melakukan 3 ini sudah bisa tahallul, ya. Kemudian juga ada 2 hal yang dilakukan tengah malam tapi bukan sebab tahallul, yaitu mabit di Musdalifah yang sifatnya wajib dan menyembelih kurban. Ya, tahallul ini ada 2 macam, ada tahallul awal. Tahallul awal ketika telah melakukan 2 sebab tahallul. Yang tadi disebutkan ada 3. Kalau sudah melakukan 2 sebab tahallul, maka diperbolehkan segala hal yang diharamkan saat ihram, kecuali yang berhubungan dengan wanita, ya, seperti nikah, bercumbu atau jima belum boleh. Ya, kemudian ada tahallul sani, tahallul yang kedua, yaitu ketika sudah melakukan 3 sebab halul, ya, sudah melakukan 3 sebab tahallul dan sa'i setelah tawaf kudum. Sa'i sudah, kemudian melakukan mabit di Musdalifah sudah, tawaf ifadah, mencukur, melempar jumroh, ini sudah semuanya, maka dia sudah boleh melakukan tahallul. Dan ketika sudah melakukan tahallul sani, tahallul yang kedua, maka dia boleh melakukan hal-hal yang diharamkan saat ihram, termasuk menikah dan jima. Ya. Kemudian selanjutnya adalah melempar jumroh akobah. Ini juga termasuk kewajiban dalam haji. Ya, jangan sampai tertinggal. Kalau tertinggal atau tidak melakukannya, maka wajib membayar dam.
Waktu pelaksanaannya dimulai dari tengah malam hari raya Kurban tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, terakhir hari tasyrik. Ya, jadi Jumrah Aqobah waktunya cukup lama. Boleh dilakukan pada ya tanggal 10, tanggal 11, 12 atau 13. Lebih cepat lebih baik. Syarat melempar Jumrah Aqobah adalah melempar dari bawah jumroh, ya, bukan dari atas, dijatuhkan dari atas bukan. Kemudian melempar 7 batu, harus jumlahnya 7 dan bertahap, jangan langsung dibuang semua satu-satu, ya, 1, 2, 3 sampai 7. Dan harus dilempar, ya, tidak boleh dijatuhkan tapi harus dilempar. Kemudian melempar dengan tangan, tidak boleh dengan selain tangan, ya. Kemudian mengenai atau jatuh pada kolam tempat pelemparan, tidak boleh keluar. Kemudian tidak memalingkan tujuan. Jadi ketika melempar itu berniat, ini saya sedang jumroh Aqobah, ya. Dan dilakukan maksimal sebelum terbenam matahari hari terakhir hari tasyrik. Tidak boleh lebih dari tanggal 13, ya. Terakhirnya adalah waktu terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya melempar 3 jumroh di hari tasyrik. Ini juga termasuk kewajiban dalam haji, melempar 3 jumroh. Jadi yang pertama jumroh Aqobah, kemudian ada 3 jumroh, ya, jumroh sughra, wusta, dan kubro. Ya, yang waktu pelaksanaannya dimulai dari tergelincirnya matahari setiap hari tasyrik. Tergelincirnya matahari itu waktu zuhur. Ya, setelah zuhur tanggal 11, 12 dan 13, ya. Sampai terbenam matahari pada hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Kemudian syarat-syaratnya hampir sama seperti Jumrah Aqobah. Dilakukan setelah Jumrah Aqobah. Jadi Jumrah Aqobah dulu, melempar Jumrah Aqobah 7 kali, kemudian baru setelah itu jumroh yang 3. Ya, melempar setiap jumroh 7 kerikil dengan bertahap, berurutan antara jumroh sughra, wusta, dan kubro. Urut, jangan diacak. Dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur. Dengan cara dilempar, bukan dengan cara yang lain, dengan tangan, mengenai marma atau tempat itu ya, apa namanya, kolam itu. Tidak memalingkan niatnya ketika melempar itu niatnya memang sedang niat untuk jumrah, ya, meneladani apa yang dilakukan oleh siapa, Sarah, ya, atau keluarganya Nabi Ibrahim meneladani apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim digoda oleh setan ketika akan menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ada setan yang mengganggu, kemudian dilempar dengan batu tersebut. Kemudian juga menyengaja marma, harus mengenai marma itu. Ya, jangan keluar dari kolam itu. Sunah-sunahnya ketika mulai jumroh adalah mandi sebelumnya mandi. Kerikilnya sebesar biji kacang, ya, jangan terlalu besar. Kemudian bertakbir saat melempar, Allahu Akbar, gitu ya. Doa saat jumroh ula dan wusta, kemudian menghadap kiblat. Ini sunah-sunah ketika melempar jumroh. 5 mabit di Mina, ini juga termasuk kewajiban, menginap di Mina, bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, ya. Jadi 3 malam menginap di Mina, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Waktu pelaksanaannya wukuf adalah mulai dari terbitnya matahari sampai terbitnya matahari. Kadar kewajibannya, maksudnya waktu pelaksanaan ini ya mabit, ya, bukan wukuf. Dari mulai terbenamnya matahari berarti dari mulai maghrib sampai terbitnya matahari. Ini karena yang namanya bermalam itu kan harus pada waktu malam. Berada di Mina pada waktu malam. Malam itu dimulai dari maghrib, ya. Maghrib sampai subuh. Kemudian kadar kewajibannya di Mina, ya, lebih dari separuh malam. Adalah berada di Mina lebih dari separuh malam. Seumpama malam ada 9 jam, ya, setidaknya itu 5 jam kita berada di sana. Tuh.
Nafar awal, ada haji yang nafar awal yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah dia sudah keluar dari Mina tanggal 12 Zulhijjah. Boleh kalau orang mungkin terburu-buru ingin selesai haji tanggal 12 Zulhijjah dia sudah selesai gitu. Kalau tidak terburu-buru ya selesaikan sampai 13 Zulhijjah. Nafar awal boleh dilakukan dengan 6 syarat. Dilakukan setelah tergelincir matahari ya. Di tanggal 12 Zulhijjah setelah zuhur dia boleh keluar dari Mina. Setelah lempar jumroh tanggal 11 dan 12. Setelah menginap di malam 11 dan 12 melakukan nafar dari Mina. Nafar dilakukan sebelum terbenamnya matahari tanggal 12 ya. Kemudian selanjutnya tawaf wada. Ini kewajiban dalam haji. Tawaf wada. Tawaf perpisahan. Wada itu artinya perpisahan. Tawaf wada itu dilakukan bagi kita yang mau meninggalkan Mekah. Semua kita sudah melakukan rangkaian ibadah haji ya. Sebelum meninggalkan Mekah setidaknya kita ya perpisahan dulu dengan Ka'bah ya, dengan cara tawaf di Ka'bah. Ini namanya tawaf wada ini. Ya, atau ketika kita mau keluar dari Mekah yang jaraknya 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 90 km. Ya, kita mau keluar dari Mekah walaupun mungkin mau kembali lagi. Syarat pelaksanaan dilakukan ketika hendak berangkat. Ketika kita mau keluar dari Mekah, kita lakukan itu ya. Setelah itu langsung keluar, jangan nunggu-nunggu ya. Jangan sudah tawaf kok ternyata masih santai-santai tidak pergi-pergi gitu ya. Kalau nunggu-nunggu ya nanti ketika mau pergi harus ngulang lagi tawafnya gitu. Ini yang namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Selanjutnya adalah larangan-larangan dalam berhaji. Ada beberapa larangan yang kalau dilanggar, kita ada fidyah atau ada dam yang harus dibayarkan. Seperti menutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh ya, ketika haji tidak boleh menutup kepala. Ya, kemudian yang kedua, bagi laki-laki ini ya, bagi perempuan boleh. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh. Kalau perempuan pakai baju biasa, disunahkan yang putih. Kalau laki-laki pakai baju ihram ya, yang 2 helai itu, 2 kain itu. Ya, disunahkan yang putih. Kemudian 3, menutup wajah bagi wanita, tidak boleh pakai cadar ya. Tidak boleh pakai masker gitu. Kecuali kalau dalam kondisi darurat seperti kemarin ada corona. Yang 4, memakai kaos tangan bagi wanita, nggak boleh pakai kaos tangan ya. Kemudian menghilangkan rambut atau kuku, tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut, ya nggak boleh. Memakai wangian juga tidak boleh, berjima juga tidak boleh. Memakai minyak rambut atau jenggot tidak boleh. Berburu binatang juga tidak boleh. Memotong tanaman tanah haram yang masih basah, ya juga tidak boleh. Inilah larangan-larangan dalam berhaji yang harus kita jaga ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya silakan bagi yang ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Pak Marto. Saya masih belum bisa memahami itu Pak Ustadz, yang jumroh tadi, yang sugro, kubro, wusto, terus ada lagi yang ula, wusto, itu penyebutan namanya saja. Ya, Intinya sama namanya aja itu. yang beda. Namanya saja yang beda. Itu namanya ada yang namanya ula, wusto itu. Tapi ada juga yang namanya apa? Sugro. Sugro, wusto dan kubro. Sama aja itu. Satu lagi Ustadz, kalau yang nafar itu bahasa artinya kitanya apa sih nafar itu? Nafar istilah aja bagi yang haji yang menginap di Mina 2 malam saja namanya nafar awal. Kalau menginap di Mina 3 hari, 3 malam berarti nafar sani gitu. Oh, istilah, sebutan istilah nginap Iya, nafar. iya. Kalau mau buru-buru namanya nafar awal. Kalau santai-santai nafar sani. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Yang mau nanya, Ustaz? Ya, silakan Pak Muhammad. Nah, pelemparan ini urutannya yang mana aja dulu, Ustaz?
Pertama itu jumroh Aqobah 7 kali, kemudian jumroh pelempar nomor 2 sugro, kemudian wusto, kemudian kubro. Tuh. 7 dikali 4 berapa betul? Kabah dulu ya. 28, iya gitu. Nanti di sana ada tempatnya. Ya, ada tempatnya melempar itu. Kalau Selain yang satu lagi, Sa. Mm-mm. Kalau yang di hari tasyrik itu yang 3 aja. Yang hari tasyrik, kenapa? Yang di hari tasyrik yang 3 hari itu, yang surah, kubra, wusta itu aja. Iya, itu aja. Itu aja, nggak ada yang lain. Ya, akan sama. Ya. Ustaz, ini ada kasus nih, Ustaz. Iya, silakan. Orang tua kan sudah mendaftarkan haji, kebetulan umur tidak sampai keberangkatan, kemudian kan boleh dibadalin. Apakah harus anaknya, sedangkan anaknya kan belum pernah haji, itu bagaimana teknisnya, Ustaz? Ya, yang pernah haji. Harus yang pernah haji. Kalau yang belum pernah haji ya nggak boleh. Kalau anaknya belum haji ya yang lain. Walaupun itu orang lain gitu, Ustaz, masa Nggak bukan kerabat apa-apa. apa ya? Iya, nggak apa-apa. Orang lain tidak harus anaknya. Ya. Jadi misalkan memang tetangga itu diwariskan ke anak kayak gitu, tidak kamu aja yang berangkat itu tong begitu. Jadi bukan badalin artinya bukan ya kewajiban dia ya. Jadi syaratnya membadalkan adalah harus pernah haji. Ya. Iya, Ustaz. harus pernah haji. Kalau badal umroh juga begitu ya, bukan? Iya, badal umroh juga sama harus pernah. Sudah pernah umroh gitu ya. Iya. Waktu membadalkan itu, orang yang dibadalkan itu masih hidup bisa? Kalau sudah tidak bisa haji, mau dibadalkan nggak apa-apa. Tidak harus menunggu.